Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi terkait tentang formasi P3K khususnya guru agama, yaitu pernyataan terbaru Kemenak soal pengisian formasi P3K guru agama di daerah. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk kepada informasinya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat informasinya. Informasi ini dikutip dari jpnn.com, Jakarta. Direktur Pendidikan Agama Islam atau PAI, Kemenak Rohmat Mulyana, memberikan klarifikasi mengenai masalah tambahan kuota, yaitu sebanyak 23.303 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk guru agama yang belum bisa direalisasikan pemerintah daerah. Menurut dia, hal itu wajar sebab tambahan kuota P3K untuk guru baru saja disetujui. Nah, jadi untuk kuota guru agama khususnya untuk P3K itu baru saja disetujui, yaitu kuota tambahannya itu sebanyak 27.303 teman-teman. Alhamdulillah ya. Kemudian tambahan kuota guru agama di luar formasi 9.464 untuk sisa honorer K2 belakangan ditetapkan wajar karena kalau daerah belum ditindaklanjuti, kata Rohmat kepada jpnn.com. Nah, jadi ada kuota yang untuk P3K yang emang sudah ada sebelumnya ya, yang sudah disepakati sebelumnya, yaitu sebanyak 9.000-an, yaitu khususnya untuk honorer K2 ya, honorer K2 yang dilanjuti oleh seleksi yang tahun lalu ya 2019. Dia menyebutkan ada mekanisme dan prosedur yang perlu diselesaikan dulu seperti kesiapan soal dan modul tes P3K. Nah, jadi ini ada mekanismenya ya teman-teman, yaitu baik itu soal dan modul-modul tes. Nah, jadi ini harus ada pembelajarannya juga seperti yang dilakukan oleh Kemendikbud, yaitu ada pembelajaran berupa daring ataupun contoh-contoh soal khususnya untuk guru. Nah, baik ini juga Kemenak juga akan menyesuaikannya sesuai dengan arahan Kemendikbud. Saat ini tim konsorsium penyusun soal semua agama di Kemenak sedang mengejar target yang ditetapkan Panitia Seleksi Nasional atau Paselnas. Setelah semua tahapannya selesai, diharapkan slot untuk calon P3K guru agama bisa dibuka, kata Rohmat yang juga ketua tim konsorsium penyusun soal dan modul tes P3K guru agama. Dia pun meminta para guru agama honorer untuk tenang dan bersabar. Yakinlah bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengakomodir guru agama dan penerimaan P3K tahun ini sebagaimana disampaikan Mendikbud Makarim dan Menpan RB Cahyokumolo beberapa waktu lalu. Tim konsorsium punya target penyusunan soal dan modul bisa diselesaikan 2 bulan ke depan, ucapnya. Dia berharap sebelum akhir Mei sudah selesai kerja tim konsorsium. Sebelumnya, Ketua DPD Forum Honorer Non-Kategori 2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia FHNK2 PGHRI Jawa Timur Nurun Hamidah menyampaikan masalah yang dihadapi guru-guru agama, yaitu kuota tambahan P3K sebanyak 27.303 yang terdiri dari 22.927 guru PAI dan sisanya adalah guru agama lain. Bisa direalisasikan daerah. Nah, ini belum bisa ya teman-teman ya. Penyebabnya karena Badan Kepegawaian Daerah atau BKD menunggu link format dan sosialisasi dari pusat ke daerah. Nah, jadi untuk sementara ya kuota tambahan P3K itu untuk
khususnya guru agama itu ditambah sebanyak 27.303. Nah, ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Nadiem Makarim. Nah, kemudian dari 27.303 itu ada 22.927 khususnya guru agama, yaitu guru PAI, dan sisanya itu adalah untuk pendidikan agama lain, yaitu baik itu Katolik dan sejenisnya. Nah, namun hal ini belum bisa direalisasikan oleh daerah karena BKD ya ataupun Badan Kepegawaian Daerah masih menunggu format sosialisasi dari pemerintah pusat. Nah, jadi ini pemerintah daerah masih menunggu sosialisasi dari pemerintah daerah ya, bagaimana format-formatnya. Nah, dan sekarang pun lagi proses penyusunan soal dan proses-proses pembelajaran yang disusun oleh Kemenak. Nah, tujuannya itu karena sebelumnya ya, sebelum diterapkan seperti ini, Kemenak juga sudah mengusulkan bahwasanya itu soal itu mereka siap akan membuat soal. Nah, mereka juga mengatakan insya Allah soalnya akan selesai dalam 2 bulan ini sehingga pada akhir Mei ya teman-teman ya, dan semoga terpenuhi dengan segera. Dan teman-teman khususnya guru agama P3K ya, mudah-mudahan proses pembelajarannya itu dimudahkan dan semoga juga tidak ada hambatan-hambatan dan semoga terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Nah, jadi semata-mata ini tidak hanya guru agama ya, juga guru agama lain, makanya 22.927 itu khusus untuk guru PAI. Ini khusus untuk guru honorer ya teman-teman, ini tidak termasuk K2 kemarin. K2 sudah ada formasinya sendiri yaitu 9.000. Nah, kalau 22.000 ini khusus guru honorer yang terdaftar di Dapodik. Datanya emang terdata di Dapodik, verbalnya udah ijazahnya udah di verbal udah jelas. Kemudian guru sertifikasi. Ya, guru yang punya serdik itu boleh mengikuti ya, guru agama yang punya serdik walaupun dia itu tidak mengajar itu boleh. Nah, jadi itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Mendikbud ya teman-teman. Jadi mengikuti peraturan Kemendikbud. Nah, yang pasti guru P3K ini yang 22.927 khusus guru PAI itu pencapaiannya itu adalah yang pertama sekali itu adalah guru-guru yang sudah mengajar yang terdata di Dapodik, kemudian guru-guru yang memang dia itu memang guru bukan honorer namun dia itu mempunyai serdik. Nah, bagaimana dengan yang tidak lulus yang baru lulus kuliah, dia tidak mengajar, tidak honor. Nah, itu mungkin di lain kesempatan mungkin ada. Nah, itu tidak buka untuk umum ya teman-teman, khusus untuk guru honorer ya teman-teman, karena ini adalah P3K. Jadi yang diminta persyaratannya itu khusus untuk P3K. Makanya harus dipersiapkan sedini mungkin teman-teman ya, Jadi untuk sekarang teman-teman khususnya PAI itu persiapkan terus itu yang namanya SIM PKB. Kemudian siapkan terus emisnya, aktifkan akun emisnya, akun SIM PKB. Kemudian apa lagi? Ada Simpatika, ada Podik. Nah, itu semua harus diaktifkan akunnya. Jadi akun dari satu ke akun yang lain itu terhubung. Nah, karena kita ini di bawah naungan Kemenak, jadi kita juga ada di bawah naungan Kemendikbud. Nah, jadi teman-teman yang belum mengisi akun SIM PKB, maka silakan teman-teman itu langsung membuat akun. Kalau misalnya belum meregistrasinya, silakan diregistrasi akun SIM PKB itu menggunakan nomor UKG teman-teman ya. Nah, kemudian emis juga diperlukan. Nah, jadi ini dalam proses pendaftaran akun dari akun ke akun itu harus memiliki data yang sinkron teman-teman ya, nggak boleh data yang berbeda. Jadi kalau misalnya di Infogetika itu harus sama di emis, juga harus sama di SIM PKB ya, di Dapodik, Infogetika itu harus sama semua. Jadi dengan sama itu waktu saat pengecekan itu sinkron. Yang paling diutamakan itu adalah NIK-nya teman-teman, nomor induk keluarga ya. Itu NIK kita itu yang penting karena begitu dicek itu NIK yang pertama dicek.
Contohnya kayak emis ya, NIK. Itu NIK yang pertama dicek kan, jangan salah-salah dalam pengisian data. Jadi teman-teman itu silahkan dicek. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman belum paham terkait tentang SIM PKB, emis itu boleh tanyakan kepada saya. Insya Allah saya juga akan meng-share video bagaimana cara untuk mendaftar atau meregistrasi emis gitu ataupun SIM PKB bagi teman-teman yang belum melakukan proses registrasi. Oke teman-teman, jelas ya. Syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.